Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema Apabila Hidup Terasa Sempit dan Sulit. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda. Selamat menyaksikan. Kalau kita diberikan punya keinginan boleh, ingin punya rumah boleh tidak? Boleh. Tapi yang memberi rumah itu adalah Allah. Tapi harga-harga sekarang naik. Kalau Allah mau ngasih, Pak, mau harga berapapun pasti terjadi. Kalau Allah tidak mau ngasih, Pak, walaupun kita punya nggak kebeli aja. Jadi tidak usah panik dengan BBM naik. Pertama, dari dulu juga naik, masih hidup ya, mau hidup. Yang kedua, rezeki dari Allah itu tidak tergantung BBM naik atau tidak. Di Inggris, negara yang begitu makmur, sekarang tingkat kesulitannya kalau dibaca tuh ya, sangat tidak terbayangkan. Di negara maju sampai mau cari makan saja sulit. Anak-anak di sekolah sampai ngemut permen karena malu mistingnya itu kosong. Ya, tidak ada yang aneh, sesuka Allah saja, dibuka, ditahan, diambil. Dan bagi kita sama saja semua itu ladang amal. Silakan yang pengen punya rumah, tuh di sana tuh ada rumah-rumah yang bagus di Cipaganti. Saudara tahu bayar listriknya berapa? Gaji 5 juta, listrik 10 juta, cuman setengah bulan kita ngemut listriknya tuh. Paling ngemut kabel di sana. Kan ada itu biasa ngontrak oleh saudaranya, udah daripada ngontrak itu aja, tinggal di rumah saya yang nggak kepake itu besar, senang, pindahlah ke sana. Mulai stres ya nggak, asal bayar aja listriknya, ternyata listriknya aja setengah gajinya itu. Pindah lagi sekarang ke kontrakannya. Gak usah, tidak usah pengen yang hanya membuat kita letih. Ada pelatihan cepat kaya, pelatihan apa tuh, bagaimana? Ya terserahlah yang mau ikut boleh, tapi saya lihat santri ikut pelatihan gitu aja ya, nggak cepet juga ya. Yang agak cepet kayaknya tuh yang adakan pelatihannya aja. Itu mah Allah hadirin, bulat hati kita tuh. Ar-Razzaq, Allah yang membuka, yang menahan, melapangkan, menyempitkan, ngambil, Allah. Pada waktunya ada, bekal ada. Pada waktunya sempit, bekal sempit. Pada waktunya diambil, bekal nggak ada. Gak apa-apa, bagi kita semuanya adalah ladang amal. Diberi kita syukur, ditahan kita sabar, diambil kita ridho, nggak ada ruginya. Nanti gimana? Nanti ada lagi hadirin. Maaf ya, jangan tersinggung. Ini kan wajah yang kurang jelas rezekinya, ya kan? Kalau ngandelin gaji, dari dulu sudah wafat ini ya. Berapa banyak yang tidak punya gaji sama sekali? Tidak jelas itu mau makan apa besok, tidak jelas, dan tetap hidup. Maaf, semoga Kang Do dan Isoh tidak kecil hati. Teh Isoh 46 tahun berbaring, Ndud berbaring 42 tahun. Maaf kalau kurang akurat, gak bisa kemana-mana, tetap saja rezekinya yang datang. Betul? Jadi sudahlah, kalau punya ingin, pertama tanya, ini keinginan saya ini disukai Allah atau tidak. Jangan sampai suka menurut nafsu. Kalau kira-kira ya ini tidak melanggar syariat nih, kalau saya ingin ini, misalkan ingin Ferrari misalkan ya, itu yang kecil itu ya gak apa-apa, ingin sesuatu Allah suka enggak. Yang kedua, kita harus minta tolong ke Allah, ini teh baik tidak untuk kita, ini benar atau tidak. Yang kedua, baik atau tidak, ada halalan ada thayyiban ya.
Ini yang kita inginkan halal, tapi kan belum tentu thayyib. Coba, kalau duren halal atau tidak? Kata siapa? Tergantung duren siapa yang saudara makan, ya enggak? Ada duren nganggur ditelan, durennya halal, tapi ngambil duren orang jadi tidak halal. Makanya kalau punya keinginan, sesudah ini tidak melanggar syariat nih keinginan saya, kemudian mulailah musyawarah dengan yang ahlinya. Karena kalau sudah ingin itu, kecenderungannya harus terjadi, harus bisa dua hal, satu musyawarah dan yang kedua istiqoroh. Dan harus sangat siap, jadi tidak jadi itu gak ada masalah, tidak penting keinginan kita itu terjadi, yang penting adalah dipilihkan oleh Allah yang terbaik. Jangan suka ngotot ya kalau dunia, karena yang kita inginkan belum tentu yang terbaik. Yang paling pedih tahu tidak, yang sangat menginginkan, yang memang di lauh mahfud nggak ada catatannya, itu udah pasti paling apes itu. Bagaimana supaya tidak? Ya minta tolong ke Allah. Kalau nggak ada ya nggak usah ingin. Misalkan ini santri naksir, santri akhwat, padahal tidak ada catatannya jodoh di sana, udah apes aja itu. Ternyata jodoh teman, ya aduh lebih ngeri lagi. Sudah mending istiqoroh, ya Rob, ini gejala apa ini? Kenapa kalau bukan jodoh pakai cinta? Allah kan lihat setiap lirikan, ya kan? Dia ngelirik terus, tanam saja oleh Allah rasa suka, walaupun tidak ada jadwal bekal jodoh. Kan tidak ada satupun lirikan yang luput dari pengetahuan Allah. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu setiap khianat mata dan apa yang disembunyikan di hati. Astagfirullah. Memang yang lebih berat lagi adalah yang diberi kemampuan bisa beli apa aja karena uangnya ada. Aduh, ini bisa tidak ada ujungnya tuh keinginannya tuh. Baru beli, ini kurang cocok warnanya. Itu ada yang warna, bisa beli lagi tuh. Padahal nambah barang, nambah urusan, karena pasti harus diurus. Nambah biaya, nambah pikiran, nambah kotor hati, dan yang terberat adalah nambah hisabnya. Sambil bicara begini, sambil mikir barang-barang yang ada ini. Astagfirullah. Jadi sambil ceramah tidak ada menerawang ini. Sepeda ada berapa ya? Astagfirullah. Apa kita bagikan saja gitu? Tapi rasanya belum waktunya ya, karena banyak yang berharap. Nah, alhamdulillah, terima kasih. Ini sudah terima kasih banyak ya. Tapi kemarin, ada tapi itu kurang bijaksana. Beberapa waktu yang lalu bertamu ke seorang yang pengusaha besar, bersepeda sama-sama. Ketika menyajikan minum, beliau itu sangat pelan-pelan dan diatur sedemikian rupa sehingga tangannya ini pas untuk tempat atas. Luar biasa. Nggak apa-apa ya. Kalau nggak begitu nggak jadi ilmu buat semuanya ya. Jadi beliau nyimpennya itu simpen, tapi beliau belokkan segini sampai kira-kira tangan ini ngepas ke sini. Pada waktu mau keluar, kan ada helm sepeda, mau saya ambil, oh jangan, beliau bawakan helm itu. Sederhana memang ya, simple. Dibawa sampai dekat sepeda, lalu diserahkan ketika mau naik sepeda. Kemudian tidak berbalik, kecuali kitanya sudah pergi. Ini ada Rasulullah SAW ini. Alhamdulillah, terima kasih. Beliau sebetulnya sudah tahu, tapi sengaja digini supaya jadi ilmu buat semua ya. 1001 alasan berbaik sangka ya. Lanjut. Jadi di Darut Tauhid ini bisa bahagia, bisa menderita. Kalau dia sibuk tidak nerima yang ada, sibuk membanding-banding dengan rezeki yang lain, nanya-nanya gaji temennya, kamu gaji berapa? Ini ciri-ciri bakal apes nih ya. Kamu gaji berapa? Itu tidak nambah gaji dia, tapi nambah penderitaan dia. Rezeki dari Allah itu tidak harus lewat gaji semuanya, tidak harus terhitung oleh kita, tidak harus terpikir juga oleh kita. Tenang saja, yakin saja, Allah Ar-Razzaq, satu-satunya pemilik pembagi rezeki. Kita fokus saja jadi amal soleh, bekerja dengan niat lillahi ta'ala, lakukan yang terbaik,
doa yang maksimal, selebihnya bereslah. Ini saya nggak punya tabungan, padahal nanti ada pada waktunya. Ada yang tidak bisa lihat, teman di BSD, istrinya juga tidak bisa lihat, pandangannya sangat terjaga, punya anak 2. Suatu saat dikirim makanan 2 paket waktu musim COVID. Apa yang beliau lakukan? Boleh enggak paket ini untuk teman saya? Malah yang dipikirkan temannya, bagaimana Bapak nanti ini cukupnya cuma 2 minggu paket ini? Nggak apa-apa, insya Allah nanti juga ada lagi rezekinya. Tidak ada yang mau dipijat, karena waktu COVID kemarin nggak bisa pakai remote ya, pijatannya nggak kerasa. Qadarullah, ada jalan jualan kerupuk, orang lihat, aduh ini yang nggak bisa lihat tunanetra jualan kerupuk, belinya tuh nggak satu-satu, dihitung-hitung lebih banyak dari hasil mijet. Tidak pernah terbayang dagang kerupuk yang tidak pernah dilihat kerupuk itu seperti apa. Kemarin jumpa lagi, gimana Pak Agung jualannya? Alhamdulillah, sekarang yang jualan kerupuk banyak sekali, yang awas juga pada jualan sekarang. Bahkan nawarin ke saya mau jualan kerupuk, padahal saya lagi jualan kerupuk. Bagaimana perasaan Pak Agung dengan ada orang-orang yang banyak jualan? Oh, tidak apa-apa, itu kan Allah yang ngebagikan rezeki. Mereka mungkin sedang terbatas rezeki dari pekerjaan lain, tidak ada beratnya tuh. Beliau yang ngasih rezeki Allah, yang dagang yang lain juga rezekinya dari Allah. Tapi berkurang tidak, ini yang ya memang sekarang cuma 4-5 bungkus sehari dibanding dulu, tapi sekarang banyak yang dipijet gitu. Karena kalau mijet kerupuk kan ada. Lalu anaknya bagaimana nih Pak? Sekolah, jangankan buat sekolah, untuk ngontrak saja kan harus pindah, tidak ada uangnya. Qadarullah, DKM masjid ngumpulkan dana cukup untuk menyewa kontrakannya. Lalu bagaimana anaknya mau sekolah? Ada sebuah lembaga memberi beasiswa, beres saja. Yang kalau dihitung-hitung itu Masya Allah. Jadi rezeki itu tidak harus terpikirkan oleh kita. Yang harus kita pikirkan, pekerjaan kita jadi amal soleh, tidak itu saja. Man amila soliham min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki maupun perempuan, dan dia beriman, yakin ke Allah, maka Allah benar-benar mengaruniakan kepadanya di dunia ini hayatan thayyibah. Ini enak hidup seperti ini hadirin. Wah, orang Islam tidak akan maju lah. Kita mau maju, mau bahagia kan? Mau maju kemana? Ujungnya sama kok, masuk kubur. Tuh, dengar sebuah ceramah di Dubai, ada orang yang sangat kaya, mobil dengan segala macam merek yang kalau ditumpangnya cuma satu saja ya, dan nggak mungkin 5 terus tiarap di atas, nggak enak pakai begitu. Pesawat jet pribadi, rumah bagai istana. Lalu foto yang satunya lagi adalah kuburannya. Kuburannya hanya tanah seonggok batu saja. Dibawa kemana? Mbak Eli kemarin wafat, itu yang dari Inggris ya, Elizabeth. So akrab katanya, soalnya Mbak Eli, Ce Eli lah ya, Ce Elizabeth. Bawa apa ke kuburan? Tahu. Makanya hidup ini mau apa? Mau bahagia? Kalau saya milih bahagia. Bahagia bukan dari jumlah harta, bahagia bukan dari jumlah rumah, aset, bahagia bukan dari gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, subscriber, follower, gak. Bahagia tuh man amila soliham min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Amal soleh, hatinya ikhlas, melakukan apapun ikhlas lillahi ta'ala. Makin ikhlas makin bahagia, kurang ikhlas kurang bahagia, tidak ikhlas tidak bahagia. Hidupnya benar bahagia, tidak benar tidak bahagia. Terserahlah mau apa.